Ya. Ngeri kali dengernya aku, Robo. Bukankah begitu Bang Romo? Karena kehidupan yang berikutnya itu ya itu hak prerogatif dari sang pencipta itu kan. Iya, betul. Assalamualaikum Bang Zuma. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah saya bilang apa teman-teman di bawah. Semangat pagi sahabat-sahabat sekalian. Pagi. Bang, gimana Bang? Kalau ada orang mati katanya suruh lempar ke penangkaran buaya katanya Bang. Gimana ceritanya? Lanjut. Oh, pasti teman-teman Kristen ya kan? Karena jasadnya tidak dibangkitkan lagi katanya. Katanya sih, tapi itu konsep yang keliru besar. Mohon maaf Bang Zuma, ini kita kedatangan tamu agnostik merdeka, dia agnostik. Oh siap. Iya, dia katanya kalau dia meninggal atau wafat bebas. Katanya mau dilempar ke kandang buaya juga nggak apa-apa katanya. Jangan. Karena jasad ini nanti akan kembali untuk bertanggung jawab di hadapan pencipta. Jasad dan ruh dua-duanya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Bangkit manusia itu dengan jasadnya. Jadi kalau dimakan buaya, kasihan lah. Iya, karena bagi saya juga Bang Jemaah ketika manusia dimakamkan atau dikuburkan secara keagamaan, ya jasadnya dimakan oleh pengurai kan? Ya itu secara kasat mata Bang, yang kita lihat. Tapi pada dasarnya jasad ini akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan ketika di dunia. Al-Quran menjelaskan itu, begitu juga Bible dengan sangat jelas mengatakan hal tersebut. Begitu juga logika kita. Logika sehat kita mengantarkan kita kepada satu keadaan bahwa apa yang diperbuat oleh si fulan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalaupun saudara agnostik dalam hal ini tidak percaya kepada agama, tapi percaya kepada pemantau, percaya kepada hakikat ya, yang mengadakan sesuatu yang disebut makhluk ini, maka yakinlah dan percaya kita akan dimintai pertanggungjawaban itu semua. Oke, jadi aku mau coba diskusi lah sama sesuai dengan hemat pikir saya ya ada 4.300 aliran kepercayaan yang ada di dunia ini. Apakah itu salah satu bentuk keesaan dari Tuhan itu dalam bermanifestasi kepada manusia? Iya. Semisal Tuhan menyatakan diri di kuasanya di India, di Arab, Israel, Cina, atau bahkan di Timur Tengah lebih banyak. Apakah itu salah satu dari bentuk keesaannya? Jadi gini, kalau berbicara mengenai manusia, cakupannya dengan keyakinan, maka bukan hanya kepada hal bertuhan. Dalam hal hobi, ya, dalam hal selera makanan, kita semua berbeda. Tidak berarti bahwasanya makanan-makanan ini adalah sesuatu yang tidak ada. Tetapi semua itu adalah cakupan daripada kesempurnaan manusia. Apa itu? Logika. Logika kita ini bebas. Mau menarasikan apapun ya sesuka-sukanya kita. Begitu juga dalam berkeyakinan. Tetapi pada prinsipnya, hakikat daripada yang mengadakan semua ini itu adalah satu. Manusia kemudian dengan kekuatan pikiran dan daya yang ia punya berupaya untuk meraih itu, termasuk agnostik. Meskipun mereka tidak berkeyakinan bahwasanya inilah jalan yang harus saya tempuh, tapi orang-orang agnostik selama dia waras, dia pasti paham betul bahwa ada kekuatan di luar daripada dirinya yang mengatur segala sesuatunya.
Tidak mungkin tidak. Contoh misalnya, ketika seorang agnostik tertidur, jantungnya tetap berdetak, darahnya terus mengalir, giginya tidak bertumbuh selayaknya rambut. Pasti ada yang melakukan itu semua. Bukan agnostik itu, bukan orang tersebut, tetapi ada sesuatu di luar dirinya yang mengontrol dan menguasai itu semua. Contoh, agnostik terlahir besar, dewasa, leluasa, kemudian hidup seenak apa yang dia mau. Tapi agnostik tidak pernah sadar kalau rambutnya bertumbuh disebabkan karena nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, sedangkan gigi, tulang rusuk, semua apa yang ada di dalam dirinya itu sama-sama merasakan kemudian nutrisi yang masuk. Tetapi cara tulang merespon nutrisi yang ada, cara rambut merespon nutrisi yang ada, begitu juga gigi, cara meresponnya juga itu berbeda. Meskipun zat yang masuk itu adalah zat yang sama. Apa ini maksudnya? Artinya kebenekaragaman, kemajemukan segala aspek yang ada di dunia mengantarkan manusia kepada satu unsur, yaitu hakikat pencipta. Coba, boleh enggak kita mengatakan, wah, rusuk saya semalam mau bertumbuh yang sebelah kiri, tapi untung saya menjaga sehingga dia tidak tumbuh seperti rambut. Coba Anda diamkan rambut Anda selama setahun, panjang sampai ke tanah. Diamkan rusuk Anda selama ini, Anda tidak pernah menahannya, tidak pernah mengguntingnya. Tapi kenapa enggak bertumbuh? Karena pencipta langit dan bumi yang menahannya untuk tidak bertumbuh demi kasih dan sayangnya kepada Anda. Itulah Tuhan yang kita cari. Nah, Tuhan itu mesti ada, mutlak, absolut, pasti ada, gak bisa tidak ada. Nah, kita carilah itu cara-caranya, mengenal dan memelihara kemudian apa yang diinginkan. Makanya disebut orang itu beragama dan berkeyakinan. Kalau orang yang tidak punya agama, orang yang tidak berterima kasih kepada pencipta. Seperti itu, Bung. Iya, kalau misalnya kepada hal-hal tersebut, memang kalau saya berpandangan itu adalah sistem dari tubuh itu sendiri, bagaimana bisa tumbuh secara teratur. Nah, yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi pergumulan dalam hidup seorang agnostik, memang Tuhan itu adalah Sang Esa, dia tidak akan pernah bisa dijangkau oleh keterbatasan dari pikiran manusia selain dia yang menyatakan kuasanya kepada manusia itu sendiri, atau dia melakukan pendekatan terhadap manusia. Ya, itu betul, itu benar, itu tidak keliru. Itu yang Anda katakan itulah contoh orang-orang yang berakal. Tinggal akalnya kemudian ini diarahkan kepada satu keadaan di mana akal ini mengantarkan kita menuju kepada situasi di mana kita benar-benar tunduk berserah diri kepada aturannya. Manusia tidak akan pernah sanggup melihat pencipta, itu mustahil. Bukan cuma Al-Quran yang mengatakan itu, tetapi akal kita yang mengatakan itu. Mari kita pakai akal. Saya sekarang di Makassar, Jakarta itu adalah sesuatu yang absolut adanya. Tapi bisakah saya melihatnya? Gak bisa. Apakah apa yang saya tidak lihat itu gak ada? Ada, Jakarta ada, sampai hari ini ada. Nah, cakupan Makassar Jakarta itu adalah hal yang masih skala kecil. Apakah Indonesia ini lebih besar dari Jakarta? Lebih besar. Bisakah saya melihat Indonesia? Tak bisa. Padahal semakin besar sesuatu, semakin kita yakini itu ada. Artinya Indonesia berada dalam bentuk bumi. Bumi jauh lebih besar. Bumi ini bisa dilihat oleh saya yang berdiri di Makassar. Nggak bisa. Artinya semakin besar sesuatu, semakin tak berdaya manusia untuk melihatnya. Begitulah pencipta ini. Nah, sekarang kayak mana kita bisa berhubungan? Dengan cara beribadah. Seperti apa ibadah itu kita harus lakukan? Pasti ada titik di mana pencipta langit dan bumi ini mengirim pesan ke bumi untuk makhluknya jadikan sebagai sirat jembatan berhubungan kepada dirinya. Itulah yang kami sebut ibadah. Jadi kalau hidup sadar ada Tuhan, sadar bahwa ada yang menciptakan, ada yang disebut esa, tapi kita tidak pernah tunduk sujud beribadah kepadanya, sia-sia hidup ini. Sia-sia. Diberikan mata, melihat sana sini, tapi kita tidak pernah berterima kasih. Cobalah saudara hidup di sebuah kantor,
Bagaimana Anda difasilitasi mobil, rumah dinas, kemudian gaji dan seterusnya, fasilitas-fasilitas yang dikasih. Tetapi Anda tidak memberikan dedikasi yang tinggi, loyalitas terhadap perusahaan. Apa yang terjadi kemudian? Anda adalah orang yang jahat, Anda adalah orang yang zalim. Bagaimana dengan pencipta kita? Dicipta dengan seabrek kesempurnaan, dengan fasilitas. Bayangkan, monyet tidak diperintahkan sholat. Kenapa? Karena tubuhnya tidak disetting untuk rukuk sujud. Kambing juga begitu, sapi juga begitu. Tetapi manusia, Bung, tubuhnya memang sudah disetting dengan keadaan rukuk, sujud dan seterusnya. Itulah kenapa kita diberi akal untuk berpikir. Jadi manusia yang sehat adalah manusia yang mampu berterima kasih kepada pencipta langit dan bumi. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Orang Hindu beribadah, orang Buddha beribadah, orang Kristen beribadah, orang Islam juga beribadah. Tapi apakah benar pola ibadah yang dilakukan ini adalah sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pencipta? Nah, inilah yang kita cari. Harus beragama, cari agama yang benar itu yang kayak mana? Cara beribadah, cara berhubungan, berinteraksi dengan pencipta itu kayak mana? Kalau Anda yakin dia adalah Kristen, silakan ke Kristen. Anda yakin Hindu, silakan ke Hindu. Jangan agnostik. Jangan hidup seperti sesuatu yang dalam keadaan sunyi, padahal dia di keramaian. Jangan terkubur sebelum Anda meninggal. Saya kira itu dari saya. Oke, jadi bagaimana ya? Kalau saya memandang ya sebagai diri saya yang agnostik, bahwa doktrin atau dogma adalah hasil pemikiran manusia dan mereka berkompromi atau bersepakat supaya itu dilaksanakan oleh setiap umat manusia yang berada di dalam agama tersebut. Nah, yang menjadi rujukan pemikiran saya, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan itu bukanlah Tuhan, melainkan pikiran kita yang terbatas. Ketika manusia memikirkan dan menciptakan Tuhan melalui pikirannya, maka itu adalah asumsi atau narasi yang terbatas. Yang kemudian apa yang tidak bisa saya pikirkan dan mungkin tidak akan pernah bisa saya pikirkan, itulah yang menjadi Tuhan bagi saya. Jadi saya tidak akan pernah bingung untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa saya pikirkan. Kira-kira begitu. Bung, Anda lihat coba komputer. Komputer itu bagaimana? Anda lihat. Bagaimana kemudian manusia dengan akal sehatnya kemudian mampu mengolah data, mengatur sistem agar data dan sistem ini kemudian menyatu, saling kompromi antara komponen satu dan komponen lain, menghasilkan sebuah karya. Anda coba lihat komputer itu. Lihat. Pencipta langit dan bumi memberikan akal kepada kita. Lihat komputer itu. Apa yang terjadi dengan komputer? Diberikan tangan, diberikan mata, diberikan lisan, diberikan perasaan, diberikan insting. Itulah komputer. Tujuannya komputer itu sabar. Tujuannya komputer itu apa dibuat? Untuk berbakti kepada yang membuat. Jangan Anda membuat komputer Anda anggurin. Komputer itu harus bekerja untuk Anda. Begitu Anda membuat data, membuat ketikan-ketikan di Word atau angka-angka di Excel, begitu Anda butuhkan, Anda printer, dia berbicara keluar untuk Anda. Inilah yang Tuhan lakukan terhadap akal manusia. Allah pencipta langit dan bumi kita men-setting kita selayaknya komputer, sampai Anda bangun tidur Anda nggak sadar, tiba-tiba Anda memanggil bini, "Mah, bikin kopi." Siapa yang men-setting kira-kira tuh? Pita suara mengeluarkan gelombang. Gerakan-gerakan dagu Anda, rahang Anda kerjasama dengan lidah. Ini yang buat siapa? Habis itu kita nggak mau berbakti gitu. Ketika ada kemudian Tuhan memberikan sinyal melalui Nabi, melalui Rasul, Anda mengatakan itu kan pola pikiran manusia aja. Bung, Anda salah. Komputer tidak bisa bekerja tanpa instruksi manusia. Nggak usah terlalu jauh.
Lihat aja tuh komputer tuh. Itulah cerminan manusia. Kedepannya 50 tahun kemudian mesin yang dicetak oleh manusia jauh lebih hebat dari komputer. Entah apa namanya. Bisa saja nanti ketika Anda mau bangun tidur, mau sarapan, tinggal tombol tet, kompor di bawah di dapur nyala. Tet, naik panci jalan sendiri, pancinya melayang, naik di atas tungku. Tek, diketik tik, menyala kemudian kompornya. Habis itu masak sendiri. Mangkoknya terbang sendiri menuju ke meja. Bahkan bisa jadi 100 tahun ke depan sendok melayang sendiri suapin Anda. Kenapa tidak? Why not? Toh 1000 tahun yang lalu orang tidak pernah berpikir tidak mungkin besi, beton, baja bisa melayang terbang. Sekarang apa yang kita saksikan? Besi beribu ton, Lion Air, Garuda, Batik, bisa Jakarta, Makassar cuma 2 jam. Ini bertonton besi baja bisa melayang. Begitu hebatnya Tuhan menciptakan itu semua. Melalui siapa? Melalui manusia. Kepala kita ini. Yang lucu kemudian ketika manusia bisa mencipta komputer tapi dia tidak bisa menciptakan Tuhannya sendiri. Tidak bisa mengadakan Tuhannya sendiri. Bahkan bingung di atas muka bumi ini. Melata hidup dengan penuh kenikmatan, bingung. Mau ke sana, masjid salah. Semua disalah-salahin. Padahal di kepalanya sudah muncul, sudah diadakan bentuk fi aksani takwin, dalam bentuk yang paling sempurna. Mati dalam kebingungan. Menyembah Tuhan kagak, yakin kepada Tuhan ada. Mau menyembah kepada Tuhan tak ada cara yang dia tahu. Padahal pencipta langit dan bumi itu tidak akan mungkin nusul ke bumi. Maka caranya dia mengutus orang-orang pilihannya untuk mengajarkan. Umat Islam sholat. Allah berpesan kepada Rasulnya, utusannya, dutanya, wahai Nabiku Muhammad, silakan dirikan sholat, ajarkan kaummu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Perintahkan mereka untuk beribadah sholat sama seperti apa yang kamu lakukan. Rasul Nabi ini pun mengatakan, wahai umatku, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ibadah ada yang kita harapkan daripada nggak ada sama sekali. Orang masuk gereja ada yang mereka harapkan. Orang masuk ke pura ada yang mereka harapkan. Umat Islam masuk ke masjid ada yang mereka harapkan. Tuhan pencipta langit dan bumi maha melihat, meneropong, menelaah, meneliti semua apapun yang ada di atas muka bumi. Bahkan ketukan-ketukan hati pun Tuhan tahu. Jadi kalau ada upaya menyembah kepada sang Tuhan, itu jempol dari Tuhan. Daripada mutar-mutar di dunia, bangun tidur lagi, hanya numpang di bumi, tak ada pernah beribadah kepada Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah manusia yang paling zalim, itulah makhluk yang paling zalim di mata pencipta. Demikian Bung, silakan. Santai aja kita ya, sambil ngopi. Oke. Jadi kalau misalnya Bro Zuma menyatakan komputer bisa bekerja sesuai dengan keinginan manusia, ya betul, itu karena bekerja karena adanya algoritma atau basisnya di dalam, yang kemudian pencipta atau penemu dari komputer itu sekalipun adalah seorang ateis, Alan Turing namanya, dan yang kemudian dia tidak pernah mendalilkan Tuhan dalam setiap penemuan dan metodologi serta kajian-kajiannya yang berikutnya. Kalau saya tidak salah sebut, nanti mohon dikoreksi ya, di dalam QS 15 kalau saya tidak salah sebut, kami menganugerahkan sedikit ilmu pengetahuan kepada mereka, artinya kepada manusia. Nah, ketika sang pemilik pengetahuan yang sempurna itu adalah sang yang mengadakan itu, maka manusia sekalipun tidak akan pernah bisa memikirkan tentang Tuhan itu sendiri melalui dogma manapun. Yang berikutnya, kalau saya berpandangan, di dunia ini tidak ada kebenaran yang absolut dan mutlak. Bagaimanapun, ketika misalnya kebenaran itu ada karena adanya kesepakatan. Semisal kebenaran yang dianggap oleh Kristen itu benar sesuai dengan pemikiran mereka dan perspektif mereka. Ketika dibawa ke dalam misalnya ajaran Islam, itu akan bertolak belakang. Demikian juga Islam, karena itu tidak ada kebenaran yang final di dunia ini. Demikian Bang Zuma. Jadi gini Bung, jangankan yang terkait dengan keyakinan, semua apa yang ada di atas muka bumi itu hanyalah semu. Kenapa? Karena dia pada tataran, pada level kondisi ciptaan yang diadakan.
Ada masa di mana mereka punah. Ada masa di mana mereka hilang. Coba kita lihat seperti yang Anda terangkan tadi. Walaqad ataina Daud wa Sulaiman. Mereka kemudian diberikan apa? Ilman, pengetahuan. Tapi apakah mereka hilang? Hilang. Ilmu yang pernah dia torehkan ada nggak? Ada. Ada ilmu itu. Dari mana? Sang sumber. Artinya bahwa aspek yang tertera di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, Tuhan mengadakan ciptaan untuk Tuhan tahu keberadaan Tuhan. Andai saja Tuhan tidak ingin diketahui keberadaannya, Tuhan tidak mencipta. Maka yang ada kemudian hanya Tuhan. Hanya Tuhan berdiri sendiri tanpa makhluk. Tetapi karena pencipta menginginkan dikenal, pencipta ingin diibadahi, maka Tuhan menciptakan kita. Seperti itu adanya. Karena manusia ingin dilayani, manusia ingin dienakkan kemudian, manusia ingin dipuji kemudian, maka manusia membuat sebuah karya bernama komputer. Dulu zaman saya baru masuk kerja di perusahaan itu, saya masuk kerja 2005. Saya bekerja. Saya masih sampai hari ini, kalau saya masih ingat masa 2005 itu, ketika saya mau buat SPM, saya mau buat tagihan, saya masih menggunakan ketikan Belanda, tak A, B, C dengan 11 jari, tak. Itu 2005. Sekarang saya nggak ngetik lagi, Bung. Tiba-tiba muncul di meja kerja saya. Saya tinggal katakan sekretaris, tolong hari ini surat ini diselesaikan, memo dari ini dibuat, nanti saya disposisi. Nggak sampai 15 menit ada di meja saya. Ini apa artinya? Ketika Anda mengatakan yang menemukan ini adalah ini dan itu dan itu dan itu, manusia dititipkan ilmu pengetahuan. Untungnya umat Islam adalah orang orientalis, orang-orang barat, orang-orang ilmuwan menemukan apa yang mereka temukan, umat Islam tinggal menikmati. Jadi umat Islam itu menangnya dua, menyibukkan dirinya beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dan yang kedua mereka tinggal menikmati hasil dari orang-orang yang justru meninggalkan ibadah kepada Tuhannya. Ingat, Bung, ingat satu ilustrasi yang sederhana. Ketika kemudian Tuhan disebut dalam Islam Maha Pengasih, artinya Tuhan itu Maha Pemberi. Tuhan tidak pilih kasih dalam hal memberi. Semua kita dikasih otak, semua kita dikasih akal, semua kita dikasih mata dua. Oh, ini umat Islam yang menyembah saya. Saya mau deh dia lebih kredit plusnya ada dibandingkan orang-orang ateis misalnya. Maka anaknya kelak aku akan ciptakan, mereka punya anak dengan mata 3 di belakang 1. Atau karena mereka ini sujud beribadah kepadaku, ya yang laki-laki matanya kusimpan di toilet wanita 1. Kalau yang masuk laki matanya tertutup, yang masuk perempuan matanya melek. Tidak seperti itu. Tuhan memberikan semua, siapapun, mau dia kafir kepadanya, mau dia ingkar kepadanya, mau dia ateis, mau dia agnostik, semua dikasih oleh Tuhan. Bukan berarti menciptakan komputer kan itu orang non-Islam. Betul. Tetapi kaidah ini kemudian berlaku untuk semua makhluk Tuhan. Oke, mereka menciptakan komputer pun kalau tidak dibeli nggak ada gunanya. Mereka menggunakan komputer pun kalau tidak dipakai tak ada gunanya. Dan indahnya kemudian Islam, apapun aspek keilmuan di atas muka bumi ini, temuan apapun yang ditemukan oleh manusia di hari ini dan seterusnya, akal pangkalnya itu berasal dari Al-Quran, algoritma dan seterusnya, aljabar dan seterusnya, semua berasal daripada pola Quran. Ada di dalam Al-Quran dijelaskan itu semua. Nah, oleh karena itulah kemudian Tuhan yang Maha Pengasih ini memberikan. Yang kufur dikasih akal, makin hebat dia, lalai dengan apa yang kemudian ia lakukan, mati dalam penemuannya, tidak beribadah kepada Tuhan, percuma. Nah, umat Islam mendapatkan 2 poin itu. Mereka tinggal ada uang, kayak saya nih, ya, saya misalnya, saya sibuk menyeru kepada umat Islam, menyeru kepada saudara-saudara Kristen, sibuk siang malam. Tapi saya juga ada duit.
Begitu ada temuan baru iPhone 500 misalnya, seketika saya beli, udah selesai. Ibadah dapat, dunia dapat, akhirat dapat. Nah, inilah keindahannya umat Islam. Mereka mendapatkan kehidupan dunia dan juga mendapatkan kehidupan akhirat. Orang-orang yang lalai beribadah kepada Tuhan hanya dapat dunia. Begitu umur selesai, ya udah selesai. Dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kemudian. Kau bawa kemana usiamu selama 30, 40, 50, 60 tahun di dunia? Apa yang kamu lakukan? Oh, saya nggak melakukan apa-apa. Berarti kamu dengan kambing sama aja. Kambing saya cipta, makan, minum, hanya itu kerjanya. Kamu dicipta, diberi akal, kok kayak kambing? Kamu dikasih akal untuk kamu mencari Tuhanmu, untuk beribadah kepada Tuhan. Kambing tidak disuruh berdoa, tidak disuruh beribadah, tidak dikasih hukum-hukum syariat. Karena mereka memang kodratnya begitu. Mereka hanya pelengkap manusia. Kamu itu manusia, diberikan kambing, diberikan sapi, diberikan ini untuk melengkapi caramu bersyukur kepada Tuhan. Coba kita balik, kamu yang jadi sapi yang menjadi kamu. Mau? Enggak mau Tuhan. Nah, kamu gak pernah minta kan, aku ciptakan kau manusia, hidup di zaman modern dengan jenis kelamin pria, hidup dari rahim seorang wanita bernama si fulan. Kamu pernah minta ke saya? Enggak kan? Seketika saya menciptakan kamu sekehendak saya mau berkehendak. Begitu kamu kucipta, sombong kau, jalan di atas bumiku, sombong dengan gagahnya. Kamu tidak pernah ingat kemudian untuk beribadah, mencari Tuhanmu itu sendiri. Jadi gitu bang, kalau di Islam sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, untuk mengetahui keberadaan pencipta, kata Allah, Allah memperlihatkan kepada mereka yang berakal tanda-tanda keberadaan kebesaran kami dari segenap penjuru bumi dan bahkan pada diri mereka sendiri. Demikian, silakan. Ya, mohon izin bentar teman-teman yang di bawah ada 1000 orang, bantu tap-tap layar ya biar nggak rungkat kayak kemarin. Bantu tap-tap layar sampai pecah teman-teman. Lanjut. Bang Agnostik, monitor. Wah. Mayday, Bang Agnostik. Anybody here? Kayaknya lagi nggak ini ya. Atau mau diganti sama yang Tadi lain? saya lihat tappingannya dia mau izin bentar apa kemana nggak tahu. Iya. Kebetulan aku baru datang juga nih dari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, Mana kabarnya Gurunda, sehat? sehat alhamdulillah. Seperti Alhamdulillah. biasa. Paling ngantuk-ngantuk sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akun utama saya kena ban tadi malam. Iya, insya Allah bangkit nanti tuh. Doakan aja. Iya, tengah malam Gurunda siap bangkit insyaallah. Hari ketiga. Hari keempat. Nanti itu ya Gurunda ya. Iya. Nanti akun kan Adinda Muhammad Haji nanti dijadikan Tuhan nanti Gurunda kalau bangkit dari ketiga. Iya. Bang Suma, saya mohon maaf nih. Tadi awalnya sedikit banyak saudara-saudara kita yang berprasangka karena banyaknya fenomena logo-logo Bang Suma yang dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dengan hadirnya Bang Zumana ini belum bisa bersuara, jadi muncul ya mungkin termasuk saya ya sedikit berprasangka dan berhati-hati bahwa di sini jangan sampai kita tertipu oleh logo-logo yang sekarang ini banyak cloningan gitu Bang Zuma. Mohon maaf sebelumnya Bang Zuma. Iya, dimaklumi aja Bang. Segala sesuatu yang baik itu pasti banyak yang meniru gitu ya. Saya belum pernah melihat ada pemalsuan tai cicak, belum pernah. Tidak pernah saya melihat ada tai ayam itu dikloning. Biasanya yang dipalsukan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kita syukuri aja gitu. Kita syukuri kalau sesuatu itu misalnya mereka membuat cloning
akun-akun kita, karena bukan cuma saya, bukan cuma Bang Suma, hampir semua dari kita itu dibuatkan ini akun palsunya. Artinya kita adalah sesuatu yang berharga di mata mereka. Maka kita harus banyak bersyukur. Ada juga orang yang pingin kali di cloning, pingin kali diambil fotonya, tapi nggak ada yang ngambil. Iya, cuman ada Gurunda, beberapa Gurunda kemarin Cuma ada di ini, komalku. Ya, Iya, gimana? Cuma punya Romo yang tidak di cloning. Gurunda, kemarin ada outline penghujat yang sering memakai foto Gurunda itu kan. Dia ngaku udah 4 kali masuk Komal. Udah, aku bersalah katanya. Aku udah tobat nggak mau lagi menghujat. Yang pakai foto Bang Zuma itu aku katanya. Terus yang pakai foto Bang Singa Allah itu Black Sweet katanya. Sekarang ada lagi nih 1 orang lagi temennya katanya. Udah 2 orang gitu yang pakai fotoku. Nah dia udah 4 kali dia ke Komal tuh. Krunya Yusuf kayaknya. Ya, Betul. betul. Dibuka semuanya Gurunda, cuman dia belum login. Kemarin dia DM aku udah nyaman belajar Islam katanya. Dalam 1-2 hari 3 hari ini insya Allah katanya gitu katanya. Iya, hati-hati aja Takia. Kita tetap positif, tapi kita harus waspada juga. Iya betul. Ada ajaran gini ya, pada saat malam itu si Yusuf itu naik dan meminta maaf seperti orang menangis, ya kan? Pura-pura baik di depan Bang Sima minta maaf, itu hanya untuk mencari koin 70.000 sehari. Di situ pada saat itu dia kembali di sana tertawa. Kenapa Iya, kamu mau? Itu. Kenapa kamu mau disuruh ngaku gini? Saya kan cuma mau cari koin. Nah, kamu mau dibuka suruh buka open camp? Saya juga nggak bodoh. Kan saya cuma cari koin mau ngerjain mereka. Nah, disinilah ternyata mereka itu tetap menjadi serigala berbulu domba. Begitu. Iya, betul. Benar sekali. Mohon izin Gurunda-Gurunda semua, Bang Agnostik monitor, kalau belum ada saya ganti yang lain ya Bang Agnostik ya. Kasih kesempatan buat teman Kristen mungkin ada yang mau naik. Iya, dia tadi ada keperluan kayak. Oh iya dah. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Bang Agnostik ya. Maaf ya saya turunin ya Bang ya. Cuman kalau saya Gurunda kan, saya mau siasatin Gurunda naik, saya jadikan moderator. Jadi tahu mana yang asli mana bukan itu moderator. Gitu. Iya, jadi sebenarnya agnostik itu adalah satu kemajuan. Agnostik itu rata-rata dari teman-teman kita Kristen yang sampai kepada stasiun tidak percaya lagi anak Maria itu sebagai Tuhan. Mau ke Islam, hidayah masih belum datang. Akhirnya mereka agnostik. Banyak yang saya syahadatkan itu pelariannya agnostik. Alhamdulillah sekarang mereka pada belajar Al-Quran. Jadi satu kemajuan itu kalau dia sudah agnostik dari Kristen, tapi ya ke agnostik itu tanda-tanda tuh. Kalau dia tidak semakin kufur, mereka akan masuk ke Islam. Kita doakan saja. Ya buat teman-teman Kristen yang di bawah mau naik silakan. Minta permintaan. Aduh ini ada Bang Kirios Moto nih. Mana beliau? Ada. Bentar. Loh, kemana Bang Kirios Moto? Gurunda, aku punya share. Tadi aku udah dikirim laporan nge-reportnya udah berhasil Gurunda. Alhamdulillah. Ada sekitar 7 akun yang di-report udah hangus. Akun penghujat langsung dikirim laporan pagi, beberapa jam kemudian udah hangus. Bikin akun baru lagi nanti. Iya, paling-paling gitu. Yang penting kan berhasil dulu Gurunda. Tapi gini, karena Bapak Muhammad tadi itu saya melihat ada solusi yang mungkin yang banyak Ini Bang belum Erwin dilakukan. Nje, Bang Zuma. Masya Allah. Suaranya kok Jadi bisa hilang.
Pak, masih yang lama Bang Zuma. Iya, Masih yang lama. ganti akun namanya apapun ketahuan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan lanjut Bang. Saya melihat Bang Muhammad ini kan memiliki salah satu cara, yaitu bagaimana pada saat guru-guru kita naik ke Komal itu langsung dijadikan moderator. Kalau bisa sebulan full atau selamanya jadi moderator. Jadi bisa membuktikan bahwasanya ini asli atau palsu. Karena sudah terdaftar dari salah satu moderator. Itu menjadi cara itu. Seperti Bang Muhammad lakukan itu solusi kayaknya. Ya, sama aku juga. Kanda. Betul. Sama aku begitu juga. Jadi emang harus inisiatif ya, sebagai konten kreator lab harus pintar gitu. Waduh, kayak enak sih ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa satu room sama Bang Zuma. Masya Allah, saya menunggu dah 4 bulan sepertinya. Silakan saudaraku, barangkali ada yang mau disampaikan atau silakan. Semoga abang-abangku ini sehat-sehat selalu ya. Amin. Kalian ini luar biasa semuanya. Masya Allah. Saya bangga. Terima kasih banyak udah mewakili sebagian Islam di Indonesia ini untuk meruntuhkan para oten-oten. Ya paling itu aja sih Bang. Terima kasih banyak per hari ini bisa satu Komal sama Bang Zuma. Masya Allah. Sehat-sehat semua abang-abangku. Iya, saudaraku. Sudah saya pamit turun dulu. Terima kasih semua sudah dinaikkan host. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Zuma, semuanya saya tak dibawa aja ya. Mungkin ada Makasih Bang. Masya Ya, Allah. sehat selalu Cak ya. Mbak. Masya Allah. Ya Imam Mbah, matur saya suwun. bagian naikkan orang-orang aja dari bawah. Jangan mentang-mentang terus jomblo terus turun, nggak boleh kayak gitu Ustaz. Masalah gitunya, mungkin teman-teman yang lain kepingin naik kan gitu. Ya, Bang Zuma ya semuanya. Iya. Masalah. Alhamdulillah. Informasi guru Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ya, ada yang ngamuk di bawah kayaknya tadi Abu Ya. Ya Pak. Itu tuh yang baru datang. Melayu gitu. Nah ini ada Bang Don Juan. Bang Don Juan monitor. Halo, assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semua. Salam sama Bang Suma. Iya Bang John. Kita ketemu lagi Bang Suma. Mau ketemu lagi kita. Oke, kita diskusi boleh, baik. diskusi yang sehat, bukan berdebat. Oke. Ya, kalau diskusi ya kita cari kebenaran, kalau berdebat cari pembenaran. Oke, baik Bang. Oh ini Ya, Bang silakan. Don Juan ini mohon maaf dari Kristen ya atau Muslim? Non-Muslim. Oh, Masya Allah, Masya Protestan. Allah. Iya. Sebelum dimulai ini ada cerita ini Gurunda. Kemarin di kamarku menjual Tuhan Bang Don Juan ini. Menjual Tuhan. Gimana maksudnya? Mana? Ya Allah. Kok Tuhan Ada dijual? rekam. Ya udah lanjut itu aja sih. Lanjut. Gak apa. Jangan framing, nanti kan nggak enak. Biar teman-teman juga dengar. Kok Tuhan dijual sih? Kangen aku sama suara Abang Bang, bener kangen aku. Ya, iya karena aku kan orangnya diskusi bukan berdebat. Semua teman-teman kenal aku, Bang Suma aku udah berapa kali juga. Iya dong. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ke Gurunda, Bang Don. Iya, kita santai aja ya, nggak usah terlalu ini ya, terlalu ada gas-gas ngegas apa-apa. Aku Iya, cuma mau silakan, tanya Bang. secara khusus sama Bang Suma ya. Bagus juga kalau ada orang Yahudi nih di sini nih. Iya. Tapi iya. nggak apa-apa lah. Ya, jadi ini pertanyaan sederhana. Aku nih. bentar Bang Don. Ini akun yang ini kok bukan moderator Bu ya? Nggak bisa nyepak orang aku Bu ya?
Lanjut. Siap, saudaraku. Lanjut. Iya, satu pertanyaan saja Bang Suma ya. Ya, Ini ya, apakah Allahnya saudara Muslim ya, Allah SWT ya, sama dengan Allahnya Yahudi, Judaism? baik. Apakah sama? Pertanyaan Ya. yang bagus. Iya, karena kalau setiap Allah itu kan kita mengaku Allah itu kan satu, ya. Di umat saudara Muslim satu, Yahudi satu, di Kristen juga kita satu. Tapi ya itu keyakinan kami ya, kita juga tetap satu, hanya beda pandangan di luar Kristen. Yang ini saya tanyakan saja, di Islam dengan di Yahudi apakah sama entitas itu? Iya, itu aja Bang. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi kita kerucutkan ya. Apakah Tuhannya orang Yahudi itu berjalannya waktu menyatakan dirinya menjadi Allah yang maha suci, maha tinggi kepada umat Islam, ataukah menyatakan diri menjadi manusia? Supaya kerucut, biar kita diskusi santai mendapatkan ilmu kan gitu ya. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengurai dengan sangat jelas. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhazallahu mitsaka bani Israil. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Lalu Allah mengatakan wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Dan Allah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu Allah mengatakan inni ma'akum. Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Jadi ketika saudara mengatakan apakah Allah adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Allah yang disembah oleh umat Islam adalah sama, kesimpulan saya sama. Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Demikian. Begitu Bang. Jadi Allah yang sama yang disembah orang saudara Muslim dengan saudara Yahudi itu sama ya? Sama. Betul ya? Ya. Siap. Saya mau tanya korelasinya, ya. Baik. Karena gini Bang ya, kalau Allah itu memang dia, akulah Allah yang satu, tidak ada Allah lain. Semua mengatakan begitu. Di Yahudi, di Kristen, di di saudara Muslim juga begitu. Itu sama memang satu, tapi korelasinya Allah yang disembah itu. Karena kalau berbicara Allah itu kan istilahnya gini, kalau di saudara Muslim itu kan nama Bang ya. Iya. Nama betul. ya. Iya. Nama ya. Bukan generic name ya. Iya. Ya. Itu proper name. Iya. Itu kalau di Yahudi setahu saya dia bernama Elohim atau YHWH. Iya. Ya, atau Hashem itu di Yahudi. Iya. Ya. Nama itu Bang, itu identitas diri. Ya, itu nggak mungkin istilahnya sama dengan yang lain. Jadi nama itu mewakili identitas diri kita, seperti saya, Bang Suma. Itu mewakili diri kita sendiri. Gitu. Kenapa bisa berbeda? Padahal ya dulu sebelum Muslim, sebelum Islam datang di abad ke-7, kan Yahudi dan Kristiani kan sudah ada. Itu nama Allahnya berbeda, Bang. Ya. Berbeda. Ya, dia Hashem ya, atau Adonai. Di Kristen kita kalau maaf ya, ini kita kalau berbicara sejarah, di Kristen juga ya kita juga sebut Elohim sama ya. Tapi kalau di terjemahan kita mengikuti kata Allah ya, tapi Allah kita bukan proper name, yaitu nama sesembahan, dan itu digunakan
Kristen Arab sebelumnya pada saat itu. Tapi oke lah, kita nggak usah perdebatkan itu, kata Allah itu. Yang saya pertanyakan, Iya. kalau saudara Muslim di abad ke-7 ya, yang terakhir datang, agama yang terakhir, kenapa dia di situ nggak sama aja nama yang dipakai orang Yahudi pada saat itu atau orang Kristen? Ya di situ jadi Allah SWT. Itu yang jadi pertanyaan, Bang. Kalau dibilang sama, Iya. ya kan? Tapi berbeda namanya. Itu berbeda. Jadi Allah SWT. Nah, jadi kalau dibilang sama ya harusnya juga Elohim, Adonai, atau ya Kristen kita Allah itu kita sebut ya secara umum. Begitu, Bang. Kenapa berbeda di situ? Silakan, Bang. Oke, baik. Jadi ada satu hal menarik dan ini udah sering juga saya bahas ya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi ya, saya belum mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya. Pencipta langit dan bumi kemudian menyatakan diri. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Allah memanggil Abraham. Tuhan pencipta langit dan bumi kemudian memanggil Abraham, dan Abraham pun menjawab panggilan Tuhan kepadanya. Nah sekarang ketika dikatakan di dalam kitabnya teman-teman Kristen yang digunakan oleh teman Kristen kemudian di situ Tuhan mengatakan begini di dalam Keluaran 6 nomor 3. Tuhan mengatakan bahwasanya aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku aku belum menyatakan kepada Abraham. Ini diceritakan di dalam Keluaran 6 nomor 3. Jadi di situ dikatakan apa? Dalam bahasa Ibrani dikatakan wa era el Abraham el Isa wa el Yakob ba el Saddari usami Yothefafe. Jadi aku belum menyatakan di namaku dengan sebutan Adonai atau Elohim atau Yahweh atau Hasem. No datilahem. Saya tidak memperkenalkan kepada Abraham. Muncul pertanyaan, kalau data ini jelas sekali tertulis di situ Yod He Vav He. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, tetapi aku belum memperkenalkan Adonai namaku Yod He Vav He kepada Abraham. Kalau Yod He Vav He ini adalah nama pribadi Tuhan pencipta langit dan bumi, saya boleh dong bertanya, saya boleh dong mencari kebenaran. Ketika saya diperhadapkan dengan kitab Kejadian 15, di situ jelas sekali kemudian Abraham teriak memanggil Tuhan. Nah, permasalahannya muncul kemudian. Abraham ketika diseru, dipanggil oleh Tuhan, apa jawab Abraham kemudian? Kalau dia nama Yod-Heh-Vav-Heh itu belum diperkenalkan kepada Abraham, lalu Abraham menyeru Tuhan dengan panggilan apa? Ketika dipanggil, wahai Abraham. Abraham menjawabnya apa? Ya paman, tidak mungkin. Ya dende, nggak mungkin. Ya ayah, nggak mungkin. Ya juga tidak mungkin. Lalu Abraham menjawab dengan sambutan kata apa kepada Tuhan? Kan Tuhan dikatakan dalam Keluaran 6, aku loh Tuhan pencipta langit dan bumi, yang dikenal oleh Yahudi dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Heh. Kenapa emang? Aku sudah memperkenalkan diriku loh kepada siapa? Kepada Abraham. Oh gitu. Namamu? Aku belum mengatakan namaku siapa. Masih rahasia, sir. Aku merahasiakan kepada Abraham. Oke. Oh, berarti Abraham belum tahu nama pribadi Tuhan. Ya, dia hanya mengenalku El Shaddai, El Eroi. Tapi nama pribadiku aku belum mengenalkan ke dia. Dia hanya mengenal diriku sebagai itu. El Eroi, Al Shaddai, Al Qudus dan seterusnya. Nah, tetapi data per data setelah kita pelajari
Tahu-taunya Abraham menyeru, Wayomer Abraham, Adonai, Yod, He, Vav, He. Kena kita di situ, malu. Ternyata Abraham sudah memanggil nama Tuhan dengan nama Yotevate. Berarti nama pribadi Tuhan itu bukan Yotevate. Karena Abraham pun di Kejadian 15 nomor 2 memanggil Tuhan dengan Adonai Yotevate. Matit sepelu wa anoki. Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan Yotevate. Loh, tadi di Keluaran 6 aku belum menyatakan namaku Yotevate kepada Abraham, tapi di Kejadian 15 lebih dulu Abraham memanggil Yotevate. Berarti nama pribadi Tuhan bukan Yotevate. Berarti Yotevate itu hanya gelar, itu hanya satu gelar dari 99 Asmaul Husna. Oh, nama Tuhan Abraham itu, nama Tuhan Yahudi siapa bang? Yotevate. Loh, katanya Yotevate itu adalah nama, bukan nama loh. Kenapa bisa? Di Keluaran 6 nomor 3, mudah-mudahan paham. Tuhan mengatakan, aku menyatakan diriku kepada Abraham. Yes, tapi aku belum memperkenalkan namaku kepada Abraham. Aku belum menyatakan diriku sebagai Yotevate kepada Abraham. Yes. Lalu Kejadian 15 ayat 2 di situ memanggil dirimu dengan Yotevate. Maksud saya, aku belum menyatakan kepada Abraham pada saat itu bahwa namaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya aktivis Yudaism, praktisi Torah hari ini, ketika mereka menerjemahkan Torah yang mereka pahami, mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, Yotevate tidak terbawa, Yotevate tertinggal, dan Yotevate kemudian diganti dalam bahasa Arabnya menjadi Allah. Artinya mereka yang mengklaim bahwa Yotevate itu adalah Allah. Kami tidak mengklaim. Karena kenapa? Cukuplah bagi kami, Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwallahu la ilaha illa huwa Alimul ghaibi wasyahada, Huwar Rahmanur Rahim. Yotevate, Ya Huwahu, wahai engkau yang adalah engkau. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, engkau yang adalah engkau. Itu gelar, bukan nama pribadi Allah, bukan nama pribadi pencipta langit dan bumi. Terkait dengan Maha Suci Maha Tinggi, saudara bisa lihat Subhanahu wa ta'ala terekam dengan indahnya di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 53, Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan semesta alam, Rabbus samawat wal ar ta'ala wa subhana. Kalau di Islam subhana wa ta'ala, kebalik. Maha suci, maha tinggi. Kalau di Yahudi, maha tinggi, maha suci. Sama. Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala wa subhana. Subhanallah. Saya ulang. Hakikat pencipta langit dan bumi dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi, terekam di dalam Yesaya 5:16, Yesaya 57 nomor 15. Allah digelari dengan gelar Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Yesus tidak bisa. Berarti Tuhan kita sama. Terakhir, poin terakhir bang, Tuhan mengambil perjanjian kekal. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, apa kata Tuhan? Di dalam kitabnya orang Yahudi yang juga dipakai oleh teman Kristen. Wahai Abraham, aku Tuhan akan mengambil perjanjian kekal, mengadakan perjanjian kekal itu denganmu, dengan anakmu, dengan keturunanmu secara turun-temurun. Apa itu? Bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka, aku akan menjadi sembahan mereka, aku akan menjadi ilah mereka, aku akan menjadi Elohim mereka, menjadi Adonai mereka. Dan itulah perjanjian kekalku antara aku dan engkau Abraham dengan keturunanmu secara turun-temurun. Berarti tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu menyelewengkan kemudian bahwa Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, keturunannya semuanya menyembah kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bung, 30 detik terakhir, Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 3 bahwa orang-orang yang menjadi keturunan Nebayot, keturunan daripada Khedar, anak pertama, anak kedua dari Nabi Ismail, ketika mereka kemudian ditanya dalam As-Sukrub misalnya, Az-Zumar ayat 3 atau As-Sukrub ayat As-Sukrub ayat 87, Masya Allah. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan terinci bahwasanya ketika orang-orang Quraisy ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah fa anna yufakun. Jika kamu tanya kepada orang-orang Quraisy jahiliyah ini yang menyembah kepada berhala-berhala ini, kalian tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan diri-diri mereka? Niscaya orang-orang Quraisy jahiliyah akan menjawab, Allah. Artinya bahwa orang-orang jahiliyah Quraisy sebelum Islam itu datang, sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memperkenalkan Allah, mereka dari keturunan Nebayot dan Khedar anak Nabi Ismail sudah diperkenalkan bahwa nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Makanya orang-orang Kristen pun di sana ketika masuk ke Arab menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena sejak Nabi Ismail alaihissalam sampai keturunannya sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, 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 Allah. Sebelum Rasulullah mengajarkan Islam, orang-orang Arab jahiliyah sudah mengenal nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu dari nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam, bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Allah. Kenapa mereka menyembah berhala? Karena mereka ingin melihat Allah, tapi mereka tidak mampu melihatnya, maka mereka membuat patung sebagai manifestasi daripada Allah. Mereka menyembah kepada Allah melalui perantaraan patung tersebut. Sama seperti saudara-saudara kita yang lain menyembah kepada patung, menyembah kepada sapi, menyembah kepada pohon. Itu hanya perantaraan kepada Sang Hyang Widi atau kepada Sang Pencipta. Begitulah orang-orang Quraisy. Tapi mereka menyebut Allah. Jadi Tuhan yang disembah oleh umat Islam, Tuhan yang disembah oleh umat Yahudi adalah Tuhan yang sama. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Terima kasih. Baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Bang Don Juan dibukakan mata hatinya oleh Allah, dan semoga Bang Don Juan diberi hidayah oleh Allah. Amin. Jangan lupa tap-tap layar guys. Tap-tap layar sampai pecah. Lanjut. Jangan juga pecah, bahaya itu. Oke Bang. Ya, terima kasih, penjelasannya cukup panjang. Gini Bang Suma. Jadi tadi Bang mengatakan juga kata Allah itu kan memang sudah ada ya sebelum Islam. Don. Betul ya? Don. Sebentar Bang, sebentar. Saya juga tanya nih Bang. Mau tanya apa ngajak debat? Iya, saya kan bertanya. Mau tanya, udah dijawab. Sebentar Bang, sebentar dulu, santai dulu. Saya dengan Bang Suma ini. Tolong nih, tadi kan Bang Suma bilang kata Allah itu memang sudah ada sebelum Islam masuk. Itu betul Bang Suma ya? Sebelum Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab sudah mengenal kata Allah. Betul. Jadi itu yang saya kunci di situ Bang ya. Jadi benar ya, saudara Muslim, tolong ya, kan timbul perdebatan ini. Kita ini Kristen kan mencomot-comot ya dari bahasa Arab itu, dari kitabnya saudara Muslim, kata Allah itu. Ternyata ya Bang. Tapi orang Kristen belum pakai Bang ya. Tapi orang Kristen Arab itu nggak pakai kata Allah Bang. Sebentar Bang, kata Allah itu sudah ada. Nggak, tapi orang Kristen nggak pakai kata Allah, enggak ya. Baru di tahun 1918 dia baru pakai kata Allah Bang. Ya, Allah itu kan dari penyebutan aja Bang. Jadi tadi Bang Suma sendiri sudah mengatakan kata Allah itu
LLAH itu maksud saya, bukan AOLLAH, bukan. Jadi Bang Suma sudah mengakui juga bahwa kata Allah itu sudah ada sebelum Muslim Islam masuk ke abad ke-7. Betul Bang ya? Iya. Oke ya, jadi gini Bang. Jadi nggak ada perdebatan lagi itu nanti kata Allah itu comot-mencomot gitu. Oke, saudara Muslim semua ya. Bang Suma ini ya gurunda yang siapa nggak kenal beliau ini, ya. Jadi itu sudah jelas ya. Nah, kemudian Bang Suma, satu pertanyaan lagi Bang Suma. Iya. Ada di Kristen surat belum pakai. Pakainya abad 18, tahun 1819. Dulu nggak ada pakai Allah. Kristen kan itu abad pertama Bang. Ya, Islam itu abad Iya, di mana ke-7. Jadi iya, di mana orang Kristen pakai kata Allah dari zaman yang pertama mana? Bentar, Bang. Tadi itu sudah dijawab sama Bang Suma, itu sudah oke itu Bang. Mana dulu pakai nama Allah mana? Mohon izin bentar, mohon izin Bang Don Juan, mohon izin bentar, Bang Don Juan, mohon izin bentar. Iya, nanti kita jawab, Silakan. Mohon izin bentar. Ya, jangan berputar-putar di situ biar diskusinya ini berlangsung gitu loh. Tetap saja Kristen Indonesia ini mencuri nama Allah dan menjadikan nama Allah itu menjadi gelar. Itu masalahnya. Betul. Kalau itu. Kristen Arab, Betul Katolik Arab memposisikan Allah itu sebagai nama pribadi. Nama pribadi, iya, betul. Kristen Indonesia menjadikan nama Allah itu menjadi gelar. Itu masalahnya Bang Don. Lanjut. Iya, gini Bang Don, Bang. begini Bang Don, sedikit dari saya sebelum ke Bang Don ya. 1 menit, bahkan 30 detik lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. Itu pertanda bahwa nama Allah itu sudah ada sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini. Lanjut, saudara, lanjut. Iya, oke. Saudara, jadi udah betul ya. Tapi gini Bang, saya jawab dulu kenapa di LAI ya, orang Kristen di Indonesia mengatakan kata Allah itu kan sebenarnya cuma bahasa serapan aja Bang, ya. Bahasa serapan itu ya bahasa asing yang masuk ke bahasa Nusantara, bahasa yang memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia. Ya, jadi banyak bahasa-bahasa asing ya, termasuk bahasa Inggris, bahasa Belanda juga banyak masuk ke bahasa Indonesia, bahasa serapan. Verboden itu kan bahasa Belanda juga, itu sudah masuk, itu bahasa serapan itu termasuk, apalagi kita dengan orang Melayu kan. Di Indonesia kan mayoritas Muslim ya. Jadi pada saat Belanda masuk itu kan untuk menerjemahkan kata itu, ya dia memakai orang pribumi. Kata Allah itu orang Melayu itu Allah, sesembahan itu Bang. Jadi itu bahasa serapan. Jangan dibilang kita mencoba-comot, tidak. Itu bahasa serapan. Ya, termasuk kata kafir itu bahasa serapan juga. Aduh, maaf saya potong. Biar nggak muter-muter ini diskusinya. Bang Don Juan tadi kan bertanya, apakah Tuhannya orang Islam atau Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam? Bang Zuma sudah menjawab. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, apakah Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya umat Kristen? Nah, itu yang perlu dibahas. Lanjut. Oke, terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu bagus, nanti saya jawab. Tapi ada kata di Al-Quran ya, di surat An-Nahl ayat 91 ya, di situ mengatakan ya, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk beribadah kepada Tuhan pemilik negeri ini, dalam kurung Mekah, yang telah dijadikan kota suci olehnya atas makhluknya, agar mereka tidak menumpahkan darah orang yang haram dibunuh atau mensalimi seseorang di dalamnya atau mendidik hewan buruan dan penebang pepohonannya. Nah, itu gimana maksudnya itu Bang? Suratmu salah. Nggak ada surat An-Nahl, nggak ada. An-Nahl 91. An-Nahl ya, sorry. Surat An-Nahl ayat 91. Iya. Boleh saya jawab ya? Ya silakan Bang, silakan. Oke, baik. Tadi kalau saudara saya nangkap
penjelasan saya bahwa orang-orang Quraisy itu sebenarnya mengenal Allah. Jadi yang dimaksud di sini adalah Allah, bukan berhala-berhala mereka. Bukan berhala mereka yang kemudian yang dimaksudkan di sini sebagai Tuhan. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW menyatakan kalimat itu? Aku hanya diperintahkan kemudian menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikan suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu yang aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kenapa demikian? Karena orang-orang pada zaman itu membagi wilayah dengan kuasa dari dewa-dewa mereka, berhala-berhala mereka. Jadi berhala bagian timur menguasai wilayah timur, berhala bagian barat menguasai daerah barat, berhala dewa bagian utara menguasai daerah utara di bagian Serambi Mekah pada saat itu. Maka Rasulullah datang kemudian mengatakan, aku diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Tuhan negeri ini siapa? Tuhan yang meliputi terhadap dewa-dewa kalian. Tuhan yang menaungi semua unsur berhala-berhala kalian. Maka merujuk kepada satu hakikat, yaitu Allah. Tadi kan sudah saya katakan, bagaimana kemudian orang-orang Quraisy mengatakan ketika ditanya, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah. Kenapa mereka tidak menunjuk dewa-dewa mereka? Al-Lata, Al-Uzza dan seterusnya. Kenapa? Ini yang menciptakan. Kenapa mengatakan begitu? Tapi dia mengatakan Allah. Mana Allah itu? Laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa digambarkan bentuknya seperti apa. Tetapi ada bentuk dewa-dewa kalian. Oh, itu hanya media untuk sampai kepada yang disebut Allah. Kami tidak bisa melihat Allah. Kami membentuk media ini. Ini hanya berhala-berhala yang kami jadikan sebagai dewa-dewa, dewa api, dewa angin, dewa padi dan seterusnya. Tapi di atas semua ini ada yang kami sebut Brahma, ada yang disebut Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini yang termaktub di situ di ayat ini. Jadi ketika dikatakan Tuhan negeri ini bukan berarti Tuhan negeri Mekah tok, tidak. Pencipta langit dan bumi. Ketika saya mengatakan, ketika saya ditanya, Suma, kamu menyembah siapa? Saya menyembah Tuhan negeri Makassar. Saya menyembah Tuhannya Indonesia. Saya menyembah Tuhannya Singapura. Saya menyembah Tuhannya bumi. Saya menyembah Tuhannya alam semesta. Kena kepada hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi seperti aku hanya menyembah kepada Tuhannya Israel. Tuhannya Israel itu siapa? Rabbus samawati wal ard. Israel itu adalah nama lain daripada salah satu dari anak Yakub. Apakah berarti Tuhannya Israel, Tuhannya Bani Israel hanya Tuhan untuk Bani Israel saja? Untuk Bani Edom tidak, untuk Bani Betawi tidak, untuk Bani Makassar tidak, hanya untuk Israel tidak. Tuhan bagi Israel ada Rabbus samawati wal ard, Tuhan negeri Mekah ada Rabbus samawati wal ard. Jelas itu. Nah, jadi yang tadi benar yang dikatakan oleh guru saya Adinda Al-Yubi yang mengatakan bahwasanya terkait dengan pengucapan kata Allah. Orang-orang Arab menggunakan kata Allah bukan merujuk kepada gelar, tetapi mereka menggunakan kata Allah untuk hakikat pencipta, hakikat daripada Rabbus samawati wal ard, Tuhan semesta alam. Mereka menyebutnya Allah. Itu pun nanti di abad keberapa? Abad 18-19 baru mereka punya kitab yang menggunakan bahasa Arab dan menuliskan kata Allah. Tapi tradisi mereka menyebut Tuhan itu pada masanya sebelum Al-Quran diwahyukan sudah menyebut Allah. Kenapa? Mereka ikut kepada kebiasaan orang Arab, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi diperkenalkan kemudian oleh Abraham alaihissalam kepada keturunannya dengan sebutan Allah. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha sesungguhnya Allah. Jadi Abraham kemudian memperkenalkan hal ini kepada anak-anaknya. Siapa yang akan kamu sembah? Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqubal maut isqala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jelas
Abraham alaihissalam mengajarkan keturunannya menyembah hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi sesuai dengan Kejadian 17 nomor 7. Subhanallah. Lanjut. Oke, Bang Suma. Jadi gini ya, clear ya, bahwa sebelum Islam masuk ya, bangsa Quraisy sudah memakai kata Allah, betul Bang Suma ya? Yes. Ya. Kata Allah itu merujuk kepada sesembahan, Bang. Betul ya? Pencipta langit dan bumi, merujuk kepada pribadi, itu nama pribadi. Itu proper name atau jabatan, Bang? Itu proper name, itu adalah nama mutlak absolut. Yes. Proper name. Jadi proper name, Bang ya. Jadi bukan umum ya seperti kata Tuhan, bukan ya Bang ya? Coba Anda lihat di KBBI sekarang ini. Allah sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama, bukan gelar Tuhan, tapi nama Tuhan. Coba KBBI. Iya betul. Oke. Seperti itu Bang. Jadi bangsa Quraisy yang belum mengenal Tuhan ya, penyembah berhala itu mereka menyebut sesembahannya itu adalah Allah juga. Betul Bang ya? Sekarang mereka jadi ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka mengatakan Allah. Ya, oke. Bahkan orang-orang sabar Bang, bahkan orang-orang Kristen di Indonesia, kalau Anda kagetkan apa yang dikatakan, Masya Yesus. Oh enggak, dia mengatakan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Sama dengan orang-orang Quraisy. Karena pada prinsipnya manusia mau Kristen mau apapun itu, pada dirinya ada fitrah, kesucian awal, di mana mereka kemudian bersaksi di hadapan Allah. Qalu bala syahidana. Mereka bersaksi, begitu dia lahir, orang tuanya lah yang membuat dia Kristen, nyembah Yesus. Padahal pada dasarnya di alam ruh, dia mengakui Allah itu adalah Tuhan. Makanya ketika dia kaget, Masya Allah, Kristen nih. Saya pernah naik pesawat Bung dari Palu ke Makassar. Begitu turbulence, orang Geritim pakai kalung salib, pakai baju singlet, berbulu semua badannya. Begitu pesawatnya goyang sekali, apa yang diteriakan? Allahu Akbar. Itu pas di samping saya tuh. Artinya apa? Kenapa bukan Yesus yang diteriakin? Ini langsung dari kalbu sendiri yang meneriak dari dalam. Karena kembali kepada fitrah. Demikian. Oke Bang, oke. Jadi gini Bang Suma. Itu ya jadi sudah jelas ya saudara Muslim ya, kata Allah itu sudah ada ya disebut sama orang-orang Quraisy ya. Jadi nggak usah lagi klaim-mengklaim Bang. Yang jadi pertanyaan sekarang, nggak usah lagi mengklaim, wah ngaco kau nih. Itu selalu banyak mengklaim. Quraisy juga sudah mengatakan Allah. Don Juan. Lebih baik banyak mendengar daripada banyak bicara. Ya, sudah saya katakan di awal. Bentar, jangan dipotong dulu. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Allah itu adalah nama pribadi. Di kamusnya orang Katolik, Kamus Al-Munjid, tertulis Allah ismud dzat al-wajibul wujud. Allah itu adalah nama zat, nama eksistensi yang wajib adanya. Jadi Kristen Arab sudah mengakui bahwasanya Allah itu adalah nama pribadi, bukan gelar Don Juan. Cuma Kristen Indonesia yang mengatakan bahwa Allah itu adalah gelar, bukan proper name. Ini Kristen Indonesia ini dari mana sih sebetulnya? Iya, tulungan. Ajaran dari Yunani, nama Tuhan diambil dari Arab. Ngaco Buktinya seperti ini Bang Don Juan. Apapun itu penjelasan Bang Zuma udah jelas. Tetapi yang penting kan begini. Yang perlu diingat hanya satu kitab Al-Quran yang menyematkan pertama kali kata Allah. Tidak ada kitab lain yang menyematkan kata Allah selain Al-Quran. Mau orang sebelum datangnya Rasulullah itu menyebut Allah, tetapi kitab yang pertama kali menyematkan kata Allah hanya Al-Quran. Nah, pada saat Alkitab Muqaddas menerjemahkan ya dari bahasa Yunani, itu di abad 8 sama 9 baru memakai kata Allah. Jadi Anda mau memframing itu bahwasanya Anda tidak mau dikatakan nyolong. Itu mimpi besar itu Don Juan. Iya, nyolong aja bos.
Gila. Udah, kembali ke topik, ya. Bang Zuma sudah menjawab, ya, bahwasanya Rabi Yahudi saat menerjemahkan YHWH itu diterjemahkan menjadi Allah. Artinya orang Yahudi mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan Tuhannya orang Islam. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah Tuhan yang disembah oleh umat Kristen sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi? Silakan dilanjut, Bang Zuma. Oke. Aku sekarang nih, ya, aku akan jawab itu. Gini, satu pertanyaan saja. Kenapa saudara Muslim masih memakai kata Allah yang digunakan oleh bangsa Quraisy? Ya, kan bangsa Quraisy memakai kata Allah untuk sesembahannya. Kenapa baginda Nabi Muhammad, ya, di abad ke-7 masih memakai kata itu, gitu kan? Harusnya beda dong. Baik. Itu yang jadi pertanyaan Bang Suma. Oke, Baik, cukup Bang Suma baik. aja yang menjawab. Oke, silakan Baik. Bang Suma. Ini pertanyaan yang bagus ya, sekalipun itu menggelitik bagi saya. Al-Quranul Karim menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, ketinggian. Al-Quran menjelaskan kemudian tentang Nabi Musa. Innani Allah. Biar lebih dekat sedikit. Innani Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Apa penjelasannya kemudian? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Berarti Allah ini adalah nama pribadi. Tuhan, pencipta langit dan bumi. Orang-orang Quraisy kenapa demikian? Karena mereka adalah keturunan Nabi. Nabi Ismail kemudian memperkenalkan keturunannya dengan sebutan Allah ini. Bahkan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah. Dia tidak mengatakan sesungguhnya Tuhan. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, milah ini untukmu, maka jangan kamu mati illa kecuali dalam keadaan muslim. Nabi Ibrahim mengajarkan itu. Jadi keturunannya kemudian Nabi Ismail, Khedar, Nebayat, keturunannya semua sudah mengenal Allah. Sampai kepada cicit mereka orang-orang Quraisy pun mengenal Allah. Kenapa baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan kembali Allah? Karena unsur pertama yang harus dipahami di sini, Rasulullah Muhammad SAW mengenal nama Allah melalui Al-Quranul Karim. Orang-orang Quraisy mengenal nama Allah dari nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam. Klop, tak ada masalah. Karena memang pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Tadi kita sudah mengurai kejadian Keluaran 6 nomor 3, kejadian nomor 2. Ternyata Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama pribadi, tapi hanya gelar Tuhan. Jadi di atas muka bumi ini ada beberapa gelar. Pertama, hewan. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, tumbuhan. Yang keempat, malaikat. Yang kelima, syaitan, dan seterusnya. Yang keenam, bumi. Yang kelima, yang ketujuh, dan seterusnya, Dan yang paling tertinggi kedudukannya bergelar Adonai. Apa itu? Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi di situ Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan, bukan menyatakan nama. Akulah Tuhan. Apa Tuhan itu? Pencipta langit dan bumi. Jangan kau menyebut namaku dengan sembarangan. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Anihu. Akulah Tuhan itu. Makanya manusia tidak bisa disandangkan Tuhan. Apalagi hewan tidak bisa disandangkan Tuhan. Apalagi tumbuhan tidak bisa disandangkan Tuhan. Karena kenapa? Yang menyandang Yod-Heh-Vav-He Adonai hanya satu, yaitu pencipta. Rabbus samawati wal ard.
yang kemudian menyatakan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam dengan sebutan Allah, dan sebelumnya juga menyatakan diri kepada Abraham alaihissalam dengan sebutan Allah. Keturunannya menggunakan kata Allah. Islam datang mencakup itu semua, memperkenalkan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan di luar daripada aku. Akulah Tuhan satu-satunya. Maka sujudlah beribadah kepadaku untuk mengingatku. Demikian. Yang masalahnya Bang Fuad, ya, bangsa Quraisy Jawab pertanyaan yang tadi, apakah Tuhan Kristen sama dengan Tuhan Yahudi? Jawab. Sebentar Bang. Jawab. Kau Sebentar tadi udah dulu. janji sendiri. Nanti aku jawab itu, Jawab. sebentar. Yang jadi masalah, Kalau kau tanya terus, ini kapan kau bangsa jawab? Quraisy menyebut kata Allah untuk penyembahan berhala. Enggak. Ah, Salah. kenapa? Mereka tidak pernah menyebut berhala mereka dengan sebutan Allah. Enggak pernah. Enggak pernah, Bang. Kan sebelum Bang Fuad, Orang-orang sabar. Islam masuk, Orang-orang Arab bangsa jahiliyah ketika ditanya man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka atau menciptakan kalian? La yaqulunna, mereka kemudian menjawab Allah. Siapa yang menciptakan? Tapi kalau ditanya siapa yang kalian sembah? Berhala. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Sampai di sini paham enggak saudara saya? Berhala pagan Arab itu, pagan Mekah itu namanya adalah Lata, Uzza, Manat, bukan Allah, John. Bukan Allah. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Islam kan belum datang berjabat ke-7. Abang Ayubi, ini kalau dia nyerocos, kapan dia mau jawab? Pertanyaannya tadi. Dan jemput dulu, saya diskusi dengan Bang Suma nih, ya. Kan di situ bangsa Quraisy sebelum mengenal Islam, dia kan penyembah berhala. Saya berhak menendang Anda. Saya berhak menendang Anda. Ya, lebih baik Anda saya turunkan saja, diganti dengan Kristen yang lain kalau Anda tidak mau fair. Sudah dijawab dari awal sampai akhir oleh Bang Zuma. Saya juga menyebutkan di kamus Al-Munjid, kamusnya orang Katolik Rom, Katolik. Allah ismudzat al-wajibul wujud. Allah itu adalah nama zat, nama sang eksistensi yang wajib adanya. Dialah sang pencipta langit dan bumi. Di KBBI juga dijelaskan bahwa Allah itu adalah nama pribadi. Apalagi di dalam Al-Quran. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Don. Lanjut Bang Zuma. Ya kabur lah, bukan turunin. Saya cuma niatkan dia biar apa? Dia nggak congor mulu. Dari tadi Gurunda sudah sangat jelas. Enggak, itu saya yang turunin, Bang. Oh iya. Iya, itu saya yang turunin. Percuma kalau Anak kita saya yang berdiskusi sama TK orang bodoh. saja ngerti kok. Masa dia yang udah berumur nggak ngerti-ngerti? Rugi. Gurunda jelaskan kayak gitu sepanjang lebarnya. Aduh. Tinggalkan doktrin bahwa otakmu kau naik. Ya, doktrinmu tinggalkan. Ya, lanjut Gurunda. Iya, jadi orang-orang Quraisy itu beribadah kepada siapa? Kepada berhala. Tapi ketika ditanya, siapa yang menciptakan ente? Allah. Kenapa menyembah berhala? Karena kami nggak bisa melihat Allah. Dan tidak ada syariat yang datang kepada kami. Itu, makanya Islam itu datang. Setelah Islam datang, kemana orang-orang Quraisy ini? Kemana orang-orang Quraisy yang menyembah berhala tadinya setelah Islam datang? Menyembah kepada Allah dan melemparkan berhala-berhala mereka. Jadi mereka tahu pencipta namanya Allah. Tapi karena kita tidak melihat, maka yuk kita bikin patung, kita sembah patung itu, kita ibadahi patung itu. Itu makanya Islam datang. Jadi orang-orang yang menyembah patung pun ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan berhala-berhala itu? Siapa yang menciptakan ini semua? Mereka serentak menjawab Allah. Tapi kenapa kalian menjadikan ini semua sebagai sembahan? Ya karena kami tidak ada tuntunan. Kami bangsa ummi. Kami tidak ada kitab. Kami tidak ada nabi. Kami tidak ada rasul.
Maka ketika kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa yang ummi, Rasulullah kemudian membawa mereka kepada jalan kebenaran, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, tetapi benar-benar menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian. Luar biasa. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Ya, buat teman-teman Kristen ya. Buat tapping-tapping yang nggak bermutu saya bisukan, saya blokir. Saya moderator di sini. Sahabat, saya 15 menit ya. Hujan deras. Iya, siap. Silakan, silakan. Dinaikkan teman yang lain. Baik, baik. Memang ini ya, sangat sulit bagi orang Kristen itu melakukan suatu kejujuran. Bahwasannya sudah dijelaskan berkali-kali, tetap menolak apa yang dikatakan sebuah kebenaran. Bang Suma sudah menjelaskan dari mana dan sampai mana. Bahkan kalau kita melihat ya, orang-orang itu menerjemahkan dari bahasa Yunani ke Alkitab Muqaddas itu dengan pemaknaan yang berbeda dengan LAI, dengan memaknai kata Allah itu jelas dijelaskan oleh Ustadz Ayubi tadi kan. Nah, tapi di Indonesia ini dijadikan gelar. Ini yang jadi sebuah fenomena bahwasanya sampai sekarang kita harus melakukan diskusi dan perdebatan. Kalau tidak kita perjuangkan, begitu enaknya mereka memakai kata Allah dengan menyebut seperti ini. Tiada Allah selain Tuhan. Tiada Allah selain Tuhan. Ah, kan kacau ini. Di dalam Islam itu jelas tiada Tuhan selain Allah. Lah mereka tiada Allah, Allah selain Tuhan. Kan kacau. Pemaknaan ini yang perlu dipahami gitu loh. Ya, ada tamu nih, Bumblebee, selamat pagi. Bumblebee, selamat pagi. Bumblebee. Malah di mute-nya. Aneh ya. Kalau Anda tidak bicara, saya tendang juga nih. Saudara? Dia cuman mau screenshot, mau bikin VT itu. Aduh, iya saudaraku ya, Masya Allah. Benar Akhi Erwin. Tadi sudah sangat jelas Bang Zuma menjelaskan Qurannya, Masya Allah. Kalau kita umat muslim itu sudah luar biasa, lebih daripada jelas ya. Tetapi ya kita maklum saja, oten-oten ini memang sudah sangat banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan Bang Zuma sering membacakan ayat ini di dalam surah Al-A'raf ayat 179 sambil menunggu oten ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Dan sesungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah,
Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Na'udzubillah. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, saudara. Allahu a'lam bishawab. Begini Abuya, saya yakin ya, saya menyimak dari awal. Si Don Juan itu sebetulnya paham, tapi pura-pura tidak paham. Kenapa? Karena pada saat ditanyakan kepada mereka, apakah Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Kristen, mereka kesulitan. Mereka mencari alasan sana sini, begini dan begitu. Pada akhirnya berpura-pura tidak paham dan pada akhirnya ngeyel gitu. Kenapa? Karena mereka ketakutan untuk menjelaskan. Tuhannya orang Yahudi nomor 9. Sedangkan Tuhannya umat Kristen, ini kan Yesus, anaknya Bunda Maria yang sebagai manusia. Jadi yang satu Tuhannya orang Yahudi bukan manusia, Tuhannya umat Kristen manusia. Jadi berbeda. Tuhannya orang Yahudi tidak dibentuk sebelumnya dan sesudahnya di Yesaya 43 nomor 10. Sementara Tuhannya umat Kristen ini kan dibentuk di dalam rahim Bunda Maria. Tuhannya orang Yahudi itu tidak berubah di Maleakhi pasal 3 nomor 6. Sementara Tuhannya umat Kristen ini kan berubah. Yang awalnya tidak ada, diadakan, dibentuk di dalam rahim Bunda Maria. Jelas beda. Jadi bengek mereka untuk menjawab masalah ini. Karena memang berbeda, faktanya memang berbeda gitu. Tuhannya Musa tidak bisa dilihat oleh pandangan mata di Keluaran 33 nomor 20. Tuhannya Yesus juga tidak bisa dilihat di Yohanes 5 nomor 37. Sedangkan Tuhannya umat Kristen 2000 tahun yang lalu bisa dilihat di Israel sana. Jadi mereka ketakutan. Lanjut Bang Zuma. Tumben hari ini Romo itu sependapat dengan kita Pak Ustadz. Kita sapa dulu teman ada tamu ya. Selamat pagi Bang Raja. Silakan, tadi Anda minta naik toh? Iya, Ada yang disampaikan mungkin ya. Ya, selamat pagi, Bang. Ini Bang, saya mau tanya Bang sama Bang Juma. Bang Juma, mohon penjelasannya tentang kata kami dalam Al-Quran, Bang Juma. Mohon maaf sebelumnya, Anda Muslim atau Kristen Bang? Saya Muslim Bang, Muslim. Oke. Kok nggak baca Bang? Kenapa pakai Jangan terangkat soal tadi katanya beliau hujan deras di sana. Mungkin Ustadz Saya dengar. Gini Bang Raja ini diragukan karena nggak baca salam ini. Ada apa ini? Kalau Muslim itu baca salam Bang, masuk rumah orang Bang. 100% Alhamdulillah Muslim Bang, Muslim. Anda ucapkan Kenapa salam. Anda baca salam? Salam dulu Bang Raja. Baca doa itidal dulu Bang Raja, coba. Doa itidal coba. Bacaan itidal Bang. Gak usah jauh-jauh Bang. Itu yang gampang itu Dinda. Sholat jenazah berapa rakaat Bang Raja? Iya, berapa rakaat sholat jenazah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma. Itu bukan itidal lah Bang. Itu bukan doa itidal. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya rasa itu udah cukup kali ya Bang. Ya. Iya, siap. Ya, Masya Allah. Tapi alangkah baiknya, saudara. Maaf ya, maaf begini, saudara. Kalau antum masuk ke koma, apalagi ini komal Muslim,
Dan di sini ada para guru. Alangkah baiknya antum itu mengucapkan salam dulu terlebih dahulu ya. Coba Iya, silakan. iya. Dari tadi belum salam loh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Iya. Jadi kalau saya ditanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata kami? Sebenarnya Allah tidak pernah menyebut kata kami itu. Enggak pernah. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kata kami. Karena Al-Qur'an bukan bahasa Indonesia. Karena dia bukan bahasa Indonesia, maka cakupan daripada kata kami terhadap kata yang diterjemahkan dalam bahasa Quran itu rasanya tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena kosakata bahasa Indonesia itu tidak ada yang disediakan untuk merujuk yang sifatnya jamak. Bingung kan kita? Bingung. Karena keterbatasan bahasa Indonesia. Contoh, ketika Allah kemudian mengatakan kata kami, wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus rasul atau utusan pun min qablika, sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Kenapa di situ Allah mengatakan kata kami? Karena Allah menceritakan keagungan dirinya, kebesaran dirinya. Dia yang maha segala-galanya. Sampai orang yang sesempurna Rasulullah pun beliau yang mengutusnya. Abraham sebagai nabi para bapak pun beliau yang mengutusnya. Nabi Musa alaihissalam yang membebaskan sampai belak lautan pun beliau yang mengutusnya. Maka beliau mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Loh, di situ ada kata ana. Di situ ada kata kami. Pada saat kapan Allah menggunakan kata kami? Pada saat kapan Allah menggunakan kata Allah? Ternyata ketika Allah menceritakan tentang keagungan, kebesarannya, kemuliaannya, Allah mengatakan kata nahnu. Tapi ketika kemudian Allah mengarahkan ciptaannya untuk beribadah, menyembah, dia tidak mengatakan kata kami. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu nanti ciptaanku ada yang bernama bangsa Indonesia menggunakan bahasa persatuan dengan bahasa Indonesia, kata kami mereka gunakan untuk menunjuk kepada hal yang sifatnya jamak. Maka ketika Allah mengatakan nahnu, merujuk kepada kemuliaannya, kebesarannya, kuasanya. Tetapi ketika berbicara mengenai ibadah, menyembah, Allah tidak pernah mengatakan annahu la ilaha illa nahnu. Tidak pernah mengatakan tidak ada Tuhan selain kami, nggak pernah. Atau sembahlah kami, itu nggak ada, nggak ada. Se-Indonesia-Indonesianya bahasa Indonesia, tidak pernah kata kami digunakan oleh Allah untuk memerintahkan ciptaannya menyembah kepada dirinya. Maka sembahlah kami itu nggak ada. Maka Allah mengatakan, fa'buduni, sembahlah aku. Ketika diperintahkan manusia menyembah, dia tidak mengatakan sembahlah kami, tapi sembahlah aku. Sembahlah aku, ibadahlah kepada aku. Bukan dia mengatakan ibadahlah kepada kami. Karena kalau itu dia katakan rasa bahasa Indonesia oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu paham, mereka akan mengatakan, oh Tuhannya umat Islam itu rame, banyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rabbul Masyriqil wal Maghrib, la ilaha illa huwa fattakhizhu wakilan. Allah juga menerangkan dalam Quran, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Lalu Allah mengatakan, dialah Allah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain dia, maka jadikanlah dia sebagai pelindungmu. Jadi ketika Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi
Dan kami tidak mengutus satu rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Dia tidak mengatakan selain kami, tetapi aku. Maka sembahlah aku. Dia tidak mengatakan sembahlah kami. Nah, contoh, saya seorang pemimpin. Ketika kemudian ada pertemuan, briefing pagi, saya mengatakan kepada karyawan saya, besok pagi kami akan ke Jakarta melakukan pertemuan. Padahal yang pergi cuma saya sendiri sebagai pimpinan. Kok ada kata kami? Karena itu untuk keagungan kebesaran saya sebagai direktur di perusahaan ini. Maka saya mengatakan kami. Kalau saya mengatakan saya, skalanya kecil, sifatnya pribadi. Tapi kalau saya mengatakan kami akan ke Jakarta, maka cakupannya adalah semua aspek yang ada di dalam perusahaan itu, saya yang pimpin ke Jakarta. Itu hebatnya Allah. Ketika Allah mengatakan wa ma arsalna, maka semua aspek pengiriman pengutusan rasul nabi itu adalah di bawah kuasa Allah. Tapi ketika berbicara mengenai ibadah, penyembahan, hanya ada aku, ana. Tidak ada nahnu, tak ada. Demikian. Ya, ini banyak yang suruh saya turun nih bang. Gak apa-apalah, saya turun aja bang. Saya asli muslim bang, lahir muslim. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Maafkan keadaan ini karena saudara naik tidak beri salam gitu ya. Ya, mohon diingat Bang Raja, salam ya lain kali ya. Oke, terima kasih banyak Bang Raja ya atas pertanyaannya ya Bang ya. Masya Allah. Menambah edukasi saudara kita yang di bawah semua termasuk saya juga. Terima kasih Bang Raja. Ya, Bang. Ya. Ini saya bentar lagi zuhur ya teman-teman. Lanjut. Baik, Bunda baik. Terima kasih. Nggak baca salam turun, nggak baca salam gimana nggak curiga orang ya? Kacau. Astagfirullah. Ya teman-teman yang Kristen di bawah, ya di sini Tuhanmu saya. Anda tapping nggak enak, saya bisukan, saya blokir. Betul. Jadi pesan kita sama open di bawah, pedelah terhadap kemampuan, nggak usah lah seperti itu. Masya Allah. Mau pede gimana? Kitabnya bisa setiap waktu dan setiap tempat, bang. Ya juga. Gimana kalau untuk anak itu berbeda dengan Al-Quran, bang? 2 bulan terakhir ini ya, 2 bulan terakhir ini saya mengamati untuk domba-domba yang waras itu sekarang sudah agak jarang. Yang banyak itu domba-domba buntung yang banyak. Betul. Tahan banyak domba yang terselamatkan lagi. Ini ada ini kandang. Ini Sadarlah. Oh, lanjut Gurunda, lanjut. Iya, Ini ada saudara kita yang ingin mengucapkan salam kepada Gurunda ya, Masya Allah. Assalamualaikum Kang Arya. Aduh ngelek ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, tentunya saudara-saudara semua. Oh, barakallah. Ya, sehat-sehat semua ya. Insya Allah bang. Iya. Mau curhat sedikit Bang Juma. Saudaraku izin ya, tapi jangan terlalu lama. Mohon maaf mungkin ya, karena ya silahkan saudaraku. Iya, lanjut. Seperti yang kemarin saya sampaikan ke Abu ya, bahwa saya ini kebetulan tinggal di pelosok dan usia saya juga sudah tidak muda gitu ya. Cuman anak saya memperkenalkan apologet ke saya. Dulu zaman saya muda ini kan bisa dibilang tabu ya Abu ya untuk masalah-masalah seperti ini gitu. Tapi ya dengan kemajuan zaman akhirnya pikiran saya terbuka, betul-betul terbuka gitu ya. Kadang-kadang kita aja mengajari anak-anak kita yang sudah berislam itu agak sulit gitu. Tapi ya subhanallah ya Bang Juma, saudara-saudara semua di sini dengan sabarnya gitu menjelaskan kepada yang non muslim gitu. Untuk kami yang di pelosok mungkin lebih kepada
Syukur mereka mau menerima Al-Quran itu. Dan tidak apa-apa. Tapi untuk kami, ini adalah satu pembelajaran, satu edukasi yang luar biasa ya. Ketika orang-orang yang dengan kesibukan atau dengan kemalasan itu membuka Al-Quran, kemudian di sini dibuka Al-Quran itu dengan detail. Bahkan termasuk juga kitab-kitab Bible itu ya, yang penuh dengan kelemahan itu ya, akhirnya kita betul-betul teredukasi. Subhanallah. Terima kasih Bang Juma dan rekan-rekan semua ya, Abu ya. Yang telah memberikan siap waktunya. saudaraku. Iya. Terima kasih. Ya, makasih Bang. Ya, silakan dilanjut. Saya turun ya. Bang Makasih ya Bang saudaraku Arya. ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sekedar mengingatkan kepada sahabat-sahabat Muslim di sini dan juga termasuk Dinda Ayubi, mohon dengan sangat jangan pernah sekali-kali menyebut Kristen itu domba. Itu membuat mereka besar kepala, Bang. Dinda, sama seperti ketika kita ini disebut sebagai orang yang soleh, itu juga kita akan bersyukur, itu adalah doa. Orang-orang Kristen itu bukan domba, mereka itu adalah penyamar-penyamar. Domba itu Bani Israel. Yeremia 50:17, Yeremia 23 nomor 2 nomor 3, Yehezkiel 5 nomor 12 dan seterusnya. Bahkan orang-orang yang hidup sesaman Yesus yang tidak memiliki darah Yakub, Yesus sendiri yang menggelarinya dengan gelar guguk. Janganlah kita yang memberikan gelar yang terhormat kepada saudara-saudara kita yang tidak sepantasnya. Mereka ini adalah serigala nyamar domba. Jadi kalau kita menggelari mereka domba, mereka akan semakin kekal, ya, semakin cinta kepada kekafirannya. Jadi sampaikan aja. Saya koreksi Bang. Iya. Saya koreksi Bang. Ya maaf ya teman-teman, maaf bukan domba tapi serigala berbulu musang. Itu dia. Serigala itu binatang yang hebat. Serigala itu binatang pemusnah ya. Serigala itu adalah binatang yang gagah. Tidak jarang orang yang pingin kali memelihara serigala tuh. Termasuk saya sendiri. Pingin rasanya melihara serigala tapi yang jinak gitu ya. Bulunya yang bagus, giginya yang bagus. Oh, jadi kukunya nggak yang pantas kuat. juga dibilang serigala ya, Gurunda? Nggak pantas juga dibilang serigala berarti? Sebenarnya mereka itu serigala jinak yang di tengah-tengah ini. Iya. Kita mau memanggilnya domba itu Bani Israel. Kenapa kemudian orang-orang yang sesaman Yesus non Israel itu mereka sebut serigala? Karena mereka adalah bukan dari kalangan domba. Mereka pemangsa. Mereka pemangsa, makanya mereka disebut serigala. Sampai hari ini Roma ya, PS Roma itu kan lambangnya apa? Domba atau serigala? Serigala. Serigala. Jadi kita harus mendudukkan perkara ini dengan serius. Dengan serius. Bahkan saya menantang orang-orang Kristen sedunia yang bisa membuktikan bahwa non-Yahudi itu digelari domba, itu nggak ada. Orang-orang di sekeliling Yesus yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang hidup sesama dengan Yesus pun mereka disebut sebagai serigala. Nah, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Berarti ada non-Israel yang nyamar Israel. Islamkah? Hindukah, Buddhakah, atau Kristen yang nyamar Israel? Coba teliti Al-Quran. Ada nggak di situ kitabnya Yahudi ditempel menjadi satu clipping dengan Al-Quran? Tak ada. Nggak ada Bang, nggak ada. Cari kitab beda. Ada nggak di situ kitabnya orang Yahudi ditempel? Nggak ada. Cari kitabnya Kristen. Ada nggak kitabnya orang Yahudi di sana? Oh, ada Bang, ada. Memang harus dipakai itu katanya. Jadi kita percaya dengan orang yang memakai lambang serigala itu sebenarnya mereka itu menjawab dirinya sendiri bahwasanya dia itu siapa gitu. Iya. Kelihatannya Anda benar, Bang Erwin. Tapi kalau kita melihat kemudian bukti akurat ya, bukti akurat
bagaimana kemudian mereka ini penghulu mereka, pemimpin mereka nyamar serigala. Di data pengakuannya sendiri jelas tertulis kalau memang dia itu adalah serigala yang nyamar domba. Di kitab mereka itu ada. Kepada orang Yahudi, saya mengaku Yahudi. Kepada orang Romawi, ngaku Romawi. Itu jelas itu di dalam kitabnya Korintus 1 Korintus 9 tuh. Bagaimana kemudian dia mengatakan dirinya bahwa kepada orang Yahudi, ngaku Yahudi, kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, saya berlaku seakan-akan hidup di bawah hukum Taurat, meskipun saya sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saya sendiri. Jadi kalau ada orang misalnya gini, ada orang yang datang kepada kita mengaku Islam, saya adalah Islam, tetapi dia tidak sholat, KTP-nya pun bukan KTP Islam, lalu kemudian dia berpura-pura kemudian memperlihatkan dirinya sebagai Islam, itu apa namanya? Serigala, Bang. Nah, serigala. Iya kan? Iya, Bang. Nah, serigala berbulu kodok. Bukan Kodok orang gak ada Islam, bulunya. Ngaco nih. bukan orang Islam ngaku Islam. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku Paulus menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri Paulus tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini apa ini? Serigala nyamar Domba. dompet. Kita sapa dulu nih, ada tamu satu nih. Assalamualaikum, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, assalamualaikum. Ah, jangan-jangan ini lagi masak tapi maksa naik ini. Kakak, assalamualaikum. Ya, sudah turun aja ya. Mohon Jangan maaf ya Kak ya. itu beliau lagi ini mau promoin anaknya beliau itu si gadis. Ah, jangan gitulah. Ah, udah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang ingin disampaikan Bang kepada Bang Zuma mungkin silakan. Ya, sebelumnya ya minta waktu kurang lebih 1 menit setengah ini. Sebelumnya mau sapa-sapa dulu ya buat host, buat Abu Yat, salam kenal, salam semoga sehat selalu buat Muhammad, buat sahabat, buat semuanya, buat Singa Allah, buat Marsa, buat Samudra, buat Ustadz Aliubi, buat Gurunda Bang Juma. Jadi, iya Bang. ya, jadi Bang, saya sudah ketiga kalinya ini menyapa Bang Juma. Ya mungkin suara saya sudah nggak asing ya didengar Bang Juma. Saya dari Lampung Bang. Saya yang sering bilang, Insya Allah Bang, sebelum nyawa ini dipanggil Allah, saya bercita-cita ingin menemui Bang Juma Bang. Masya Allah. Ya, kalaupun nggak ketemu di dunia ini, doa saya setiap saya sholat Bang, saya bisa ketemu sama Bang Juma di surga Bang. Nah, Amin. nah jadi Bang, ini dasar Bang. Saya jujur Bang, ini jujur buat ustadz-ustadz yang lain di sini ya. Saya ini ya mungkin bukan dikarenakan minim ilmu, mungkin karena ya saya manusia biasa, tidak luput dari hawa dan nafsu ya. Saya dulu sempat bingung. Kenapa sih kok sebegitunya gitu Islam ini mencintai Nabi Muhammad? Nah, karena saya ini begini mikirnya ini Bang Juma. Karena saya ini nggak hidup di zaman itu, bagaimana saya bisa mencintai sosok beliau gitu loh.
Cuman katanya gitu. Itu berdasarkan hawa nafsu ya Bang. Ini nggak munafik saya Bang ya. Tapi Bang, ketika saya kenal sama Bang Juma sudah hampir setahun inilah saya mengikuti ini. Ya Allah Bang, baru sadar saya. Ternyata apa ya, bukan tanpa dasar umat Islam ini mencintai Nabi Muhammad. Karena bukan berarti saya memposisikan bahwa Bang Juma ini adalah Nabi Muhammad, bukan. Saya membaca, saya hidup di zaman Bang Juma ini saja, sebegitu saya kagumnya gitu. Apalagi hidup di zaman Nabi Muhammad, itu loh Bang. Ya Allah Bang, saya terima kasih betul Bang Juma. Yang tadinya saya itu ada perasaan, kayak mana sih Nabi Muhammad gitu kan, kok sebegitunya gitu kan. Apalagi kalau waktu maulid Nabi, berbondong-bondong ke masjid kan. Itu saya tuh, ya namanya manusiawi Bang ya. Saya juga karena mungkin saya awam kali. Nah jadi, sebegitu saya kenal sama Bang Juma ya, saya baru sadar, oh wajar gitu. Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang Islam ya kan, dengan akhlaknya yang katanya sekedar cerita, dengan saya melihat Bang Juma, kesabaran Bang Juma, cara Bang Juma berkomunikasi, cara Bang Juma mengajarkan, itu luar biasa Bang. Saya sudah bisa digambarkan bagaimana sosok baginda Rasul Nabi Muhammad. Jadi kalau saya ngelihat cerita-cerita ya baginda Rasul, saya lihat, bahkan sampai saya beli bukunya, pasti nangis saya ngebaca itu Bang. Ya Allah Bang. Makanya saya sampai punya cita-cita Bang, pengen ketemu Bang Juma, karena Bang Juma berhasil membuka pintu hati saya, pikiran saya. Ya Allah Bang. Kalau saya ketemu, Cepat beli tiket Bang, cepat beli tiket berangkat ke Makassar Bang. Iya Bang, saya sampai netesin air mata ini Bang. Ya Allah Bang, makasih banyak ini Bang Juma ya. Saudaraku ya, sehat selalu ya saudaraku, Masya Allah. Oke, sebelum saya tutup ini apa Bang Abu ya. Ya. Saya awal kenalnya diskusi lintas agama ini, jujur saya sebelum saya ngepen sama guru-guru yang lain, terutama Bang Juma, saya tuh waktu itu saya nggak sengaja ngeliat waktu itu diskusi Bang Handi. Nah ini Bang Handinya kebetulan nggak ada, titip salam aja ya abang-abang semuanya. Bang Handi waktu diskusi sama nggak tahu Bapak Pendeta apa yang waktu dia ngomong lem tikus. Jadi saya ketawa kan, awalnya tertariknya dari situ, ikut, oh akhirnya ketemu sama Bang Juma. Oke Bang Juma, begitu Bang Juma. Iya Bang. Ya Allah Ya. Bang Juma, terima kasih Bang, luar daripada biasa. Ini yang ketiga kalinya saya naik. Terima kasih buat Masya Allah. guru-guru Sehat yang lain. terus Bang Dewan. Jaga diri Iya, baik-baik, rapatkan barisan, luruskan saf. Siap Bang Juma, iya. Ya Bang, salam buat keluarga semuanya yang di Lampung ya Bang, Amin. buat keluarga saya di Amin. sini. Oke ya Siap. Bang. Salam keluarga. Iya. Siap Bang, amin Bang. Oke, terima kasih host, terima kasih buat Ya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya izin sebentar ya, zuhur dulu ya, persiapan ya. Nggih. Iya. Udah, Masya Allah, Assalamualaikum Bang Juma, Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ayubi kalah ya, fans Bang Juma ini banyak loh. Ya Allah ya Karim, begitulah ya saudaraku, kalau kita begini Pak Romo, kalau kita benar-benar ikhlas, tulus ya, memperjuangkan agama Allah, li'ala'i kalimatillah, itu ya tentulah manusia ini akan tertarik karena keikhlasan kita. Tetapi ketika ada orang yang ilmunya tinggi tetapi niatnya sudah tidak benar, naudzubillah tsumma naudzubillah, Allah itu menzahirkan